VOA This Morning. Halo pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Sudah berencana dengan berbagai kegiatan? Kalau Anda keluar rumah pada pagi hingga siang hari, jangan lupa ya memakai kacamata tabir surya. Karena saya tiba-tiba ingat nih, di Amerika hari ini masih tanggal 6 Juni dan hari ini adalah Hari Kacamata Nasional. Anda pernah mendengar tentang itu? Ya, di Amerika, Hari Kacamata Nasional adalah hari untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan mata. Kita dianjurkan untuk memeriksakan mata kita, baik untuk kesehatan mata dan seberapa mampu mata kita untuk membaca jarak dekat dan atau jauh. Nah, semoga Anda yang tinggal di Indonesia juga terilhami ya oleh upaya ini. Baiklah, langsung saja pendengar, kita buka VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati, dengan berbagai laporan, diantaranya Biden deklarasikan tidak akan tinggalkan Ukraina dalam peringatan 80 tahun D-Day. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. Ikuti langkah Afrika Selatan, Spanyol tuduh Israel lakukan genosida di Gaza. Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza, como hemos visto tristemente en los últimos días. Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan penilaian situasi dengan para pejabat militernya di Komando Pusat di Yerusalem hari Kamis. Netanyahu mengatakan Israel berada dalam pertempuran yang sulit di banyak bidang. Kami berperang di selatan dan di utara. Kami juga berperang di sini di Yudea dan Samaria, mengacu pada tepi barat yang diduduki. מדינת ישראל נמצאת במערכה קשה בהרבה חזיתות. אנחנו נלחמים בדרום. Upaya ini dilakukan di tengah tekanan internasional yang sulit terhadap kami. Namun saya dapat menjamin satu hal, apapun yang dilakukan, hal itu tidak akan terjadi. Kami akan mengubah kenyataan ini, tambahnya. Netanyahu mengirim pasukan jauh ke dalam kota Rafah di Gaza Selatan dan berjanji untuk melanjutkan serangan sampai kemenangan total atas Hamas. Itu sasaran yang sulit dicapai dan tidak jelas, yang oleh banyak orang dinilai tidak sesuai dengan sasaran lainnya, yaitu mengembalikan banyak sandera yang masih disandera oleh Hamas. Netanyahu berulang kali menunjukkan bahwa ia sendiri yang akan menentukan jalannya perang. Roket Mega Starship milik SpaceX menyelesaikan uji terbang penuh pertamanya hari Kamis. Roket itu kembali ke bumi tanpa meledak setelah diluncurkan dari Texas. 3 uji penerbangan sebelumnya berakhir dengan meledak, baik roket maupun pesawat ruang angkasa. Kali ini keduanya berhasil mencebur dengan terkendali. Roket terbesar dan terkuat di dunia dengan tinggi hampir 121 meter itu kosong ketika terbang di atas Teluk Meksiko dan menuju ke timur dalam penerbangan menuju Samudra Hindia. 1 jam kemudian tayangan langsung menunjukkan bagian-bagian dari pesawat ruang angkasa itu terlepas akibat panas yang hebat ketika masuk kembali ke dalam atmosfer bumi. Namun tetap utuh untuk mengirim data sampai ke lokasi pendaratan di Samudra Hindia. VOA, the voice of America.
Pendengar, Spanyol mengumumkan hari Kamis pihaknya akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi PBB untuk bergabung dengan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Satu-satunya tujuan kami adalah mengakhiri perang dan menerapkan solusi dua negara, kata Menteri Luar Negeri José Manuel Álvarez. Va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia. Spanyol menjadi negara Eropa pertama yang mengajukan permintaan itu dan bergabung dengan 12 negara lain. Afrika Selatan mengajukan kasus itu ke Mahkamah Agung Internasional atau ICJ tahun lalu dengan tuduhan bahwa serangan Israel di Gaza melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948. Israel membalas Hamas setelah kelompok teror itu menyerang Israel pada 7 Oktober menewaskan sekitar 1.200 orang. Spanyol serta Irlandia dan Norwegia baru-baru ini mengakui negara Palestina bergabung dengan lebih dari 140 negara. Keputusan itu menimbulkan reaksi marah dari Israel yang membantah melakukan genosida. Pada tanggal 24 Mei, pengadilan memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah. Mereka juga menyerukan Hamas membebaskan segera para sandera Israel yang disandera pada serangan 7 Oktober. Sekian berita dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Presiden Joe Biden hari Kamis menandai ulang tahun ke-80 D-Day atau Hari H atas pendaratan sekutu dalam Perang Dunia Kedua untuk membebaskan Eropa dari pendudukan Nazi dan mengatakan kita tidak akan menjauh dari pertahanan Ukraina dan membiarkan Rusia mengancam Eropa. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away. Amerika dan NATO dan sebuah koalisi lebih dari 50 negara berdiri tegak bersama Ukraina. Kami tidak akan menjauhkan diri, karena kalau kami bertindak seperti itu, Ukraina akan dikuasai dan tidak akan berakhir di sana. Negara-negara tetangga Ukraina terancam. D-Day adalah serangan amfibi terbesar dalam sejarah. Dalam pidatonya, Biden mengutip keberanian pasukan Amerika yang mendarat di pantai Normandy pada 6 Juni 1944 serta mengajak hadirin agar menerapkan semangat yang sama. Katanya, marilah kita berusaha setara dengan pengorbanan mereka. Komentar dari Presiden Partai Demokrat itu mengingatkan komitmen AS di dunia dipertaruhkan dalam pemilihan Presiden AS tahun ini. Donald Trump, kandidat Partai Republik, mengatakan dia tidak akan membela sekutu-sekutu Eropa kalau mereka tidak memenuhi kewajiban anggaran keamanan mereka. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan penghargaan berupa bintang jasa Legion of Honor, penghormatan tertinggi pemerintah Prancis, kepada 11 veteran Perang Dunia Kedua dari AS pada peringatan D-Day ini. Veteran-veteran itu berusia antara 98 dan 104 tahun. Macron mencium setiap veteran di kedua pipi sebelum menyematkan lencana di dada mereka. Di antaranya adalah Hilbert Margol yang bertugas di Batalion Artileri di Front Prancis Timur. Dia juga ambil bagian ketika membebaskan kamp konsentrasi Nazi di Dachau. Veteran lainnya adalah Robert Pedigo, teknisi ahli senjata udara, dan Richard Stewart, teknisi komunikasi. Lainnya adalah John Kenyon, Edward Berthold, Victor Cheney, dan Raymond Glansberg. Spanyol hari Kamis mengikuti langkah Afrika Selatan yang meminta Mahkamah Internasional PBB agar menerbitkan tuduhan Israel melakukan genosida di Gaza.
Sementara itu, sedikitnya 35 pengungsi di sekolah UNRWA di Gaza tewas dalam serangan udara Israel Kamis pagi. Berikut laporannya. Va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia. Berbicara dalam konferensi pers di Madrid hari Kamis, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mengatakan Spanyol akan ikut serta dalam proses Mahkamah Internasional yang diprakarsai oleh Afrika Selatan terkait situasi di Gaza. Ini adalah langkah yang telah kami pertimbangkan selama berminggu-minggu, ujarnya. Sebuah langkah yang telah diambil oleh beberapa negara lain yang telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. Langkah ini menjadikan Spanyol sebagai negara pertama di Eropa yang meminta izin kepada pengadilan PBB untuk bergabung dengan Afrika Selatan yang sebelumnya juga telah menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. José Manuel Albares mengatakan mengambil keputusan itu karena masih terus berlanjutnya operasi militer di Gaza, bahkan hingga beberapa hari terakhir ini. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran meluasnya konflik ke wilayah lain. Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza. Tujuan kami dengan keputusan ini ada dua. Pertama, agar perdamaian kembali terwujud di Gaza dan Timur Tengah. Merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua untuk mendukung ICJ seperti yang kami lakukan hari ini, sehingga tindakan pencegahannya dihormati. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah kewajiban semua pihak dan diperintahkan oleh Mahkamah Internasional dengan sasaran menghentikan operasi militer. Afrika Selatan mengajukan gugatan hukum itu ke ICJ akhir tahun 2023 lalu. Dalam dokumen gugatan itu, Afrika Selatan menuding Israel telah melanggar konvensi genosida dalam serangan militer yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. ICJ kemudian memerintahkan Israel untuk segera menghentikan ofensif militernya ke kota Rafah di selatan Gaza, tapi tidak mendesak pemberlakuan gencatan senjata di daerah kantong itu. Israel tidak pernah mematuhi perintah itu dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukannya. Alih-alih, Israel pada Kamis pagi ini justru melakukan serangan udara ke Al-Sardi School, sebuah sekolah milik UNRWA di jalur Gaza yang kini menjadi tempat berlindung pengungsi Palestina. Pejabat kesehatan lokal mengatakan lebih dari 35 orang tewas, termasuk 23 perempuan dan anak-anak. Kami sedang berada di sekolah UNRWA di Nusairat ketika sekitar jam 3 sore tadi kami mendengar 5 rudal menghantam kawasan sekolah, ujar Maha Isa. Saya lari keluar dan melihat 3 ruang kelas hangus terbakar. Ada 50 orang yang tewas termasuk ayah saya, paman dan 2 saudara sepupu yang terkena hantaman rudal. Mereka jadi martir, ujarnya lirih. Associated Press mengutip seorang juru bicara militer Israel, Letkol Peter Lerner, yang mengatakan pihaknya tidak tahu adanya warga sipil yang menjadi korban. Intelijen menunjukkan bahwa kelompok militan Hamas menggunakan sekolah itu untuk merancang serangan pada 7 Oktober lalu dan sedikitnya ada 20 anggota Hamas yang menggunakan kawasan itu sebagai tempat pemetaan untuk melancarkan serangan terhadap tentara Israel. Pihak militer Israel tidak memberikan bukti atas klaimnya dan justru merilis sebuah foto sekolah yang menunjukkan ruang kelas di lantai 2 dan 3 yang diklaim sebagai tempat para militan berada. Pendengar, banyak anak Israel dan Palestina menderita trauma parah akibat serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan perang 8 bulan berikutnya antara kedua pihak. Para terapis di kedua pihak mengatakan dampak trauma itu bisa bersifat jangka panjang bagi anggota masyarakat yang paling rentan itu. Erez dan Sahar Calderon termasuk di antara puluhan anak yang diculik oleh Hamas dan dibawa ke Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023. Mereka dibebaskan setelah 50 hari disekap meskipun ayah mereka masih menjadi sandera. Ibu mereka, Hadas, mengatakan anak-anaknya masih menderita trauma 6 bulan setelah dibebaskan dan mereka sangat mengkhawatirkan ayah mereka. My children can't sleep. They terrified. Anak-anak saya tidak bisa tidur. Mereka ketakutan. Ayah mereka datang dalam mimpi mereka. Mereka masih dalam situasi pada tanggal 7 Oktober. Mereka menjalaninya setiap hari. Mereka tidak pernah merasa aman. Mereka takut pada orang asing. Mereka yakin teroris akan datang lagi. Para pakar trauma Israel mengatakan mereka berjuang untuk menghadapi pengalaman traumatis unik dari invasi Hamas dan pengungsian lebih dari 200.000 orang dari komunitas mereka di dekat Gaza dan di perbatasan utara. Asher Ben Arih adalah spesialis trauma anak di Hebrew University atau Universitas Ibrani di Yerusalem. With
Unfortunately, a lot of experience in shelling and in bombing. Kami punya banyak pengalaman dalam menangani korban penembakan dan pemboman dan bahkan perang, tapi kami tidak pernah mengalami penculikan anak-anak. Kami tidak pernah mengalami pembantaian para orang tua di depan anak-anak mereka. Bagaimana Anda menjelaskan kepada seorang anak bahwa dia aman sekarang ketika dia melihat tempatnya yang paling aman, kamar tidurnya, dibakar dan orang tuanya dibunuh di rumahnya? Di Gaza, sebagian besar dari 1 juta anak Palestina mengalami trauma karena kematian dan kehancuran yang meluas akibat serangan udara Israel. Marwah Shahin, ibu dari 6 anak yang tinggal di kamp pengungsi Nusairat, telah 4 kali mengungsi sejak perang dimulai. Shahin mengatakan 2 anak bungsunya takut akan kebisingan dan hampir tidak bisa tidur. Dia mengatakan perang telah menghancurkan mereka secara psikologis, pribadi, sosial, kesehatan, dan nutrisi. Putri saya yang berusia 8 tahun dan putra saya yang berusia 9 tahun tidak mengizinkan saya tidur sejak awal perang. Suara apapun membuat mereka takut. Dan karena mereka sulit tidur, perang menghancurkan mereka secara psikologis, pribadi, sosial, kesehatan, dan gizi. Para profesional medis dan orang tua dari anak-anak Israel dan Palestina khawatir bahwa bahkan ketika perang antara Israel dan Hamas akhirnya berakhir, luka batin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Untuk Linda Gradstein dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.